Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya? Artinya presiden kecil, menteri, gubernur, bupati, diri kita yang besar, Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang boleh ditakuti selain Allah. Tidak ada yang boleh dianggap besar selain Allah. Tidak ada yang boleh kita cintai dan kita turuti segala perintahnya kecuali Allah. Allahu Akbar. Ini ilmu tauhid yang paling sederhana. Tetapi ilmu tauhid ini tidak berlaku di Indonesia karena yang besar bukan Allah. Allah sedang disembelih. Apa bukti Allah disembelih? Inilah HIP-nya ini. Kenapa? Karena dari Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, yang artinya gotong royong. Sementara ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila yang nomor 1, disembelih, dihilangkan. Ini namanya komunis, karena cuma komunis yang benci dengan Islam, dengan agama. Oleh karena itu, saya ingatkan dengan takbir tadi, supaya jangan terjadi disembelihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti normatif undang-undang tidak lagi ada di dalam Pancasila yang kita cintai bersama ini. Yang kedua, saudara-saudara, harus dimengerti tentang Pancasila ini karena ini sifatnya edukasi, bukan provokasi. Jadi harus berdasarkan kepada ilmu pengetahuan, minimal ada pengetahuan filosofisnya, ada historisnya, ada sosiologisnya, ada yuridisnya. 4 elemen inilah yang harus dimengerti oleh kita bangsa Indonesia. Secara filosofis, kita semua menyadari dulu bangsa Indonesia tidak dikenal sebelum dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jauh sebelum itu, kita menganut animisme, bahkan politeisme. Tidak ada isme-isme yang lain kecuali begitu yang kita dengar, yang kita pelajari secara sejarah. Nah, datangnya peristiwa itu, kemudian dengan peristiwa dakwah Wali Songo, dan kemudian tokoh-tokoh pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Cut Nyadin, Hasanuddin, dan segala pahlawan nasional itu, mereka membawa peristiwa dakwah yang filosofisnya tadi animisme, politeisme berubah menjadi monoteisme. Ini namanya ilmu tauhid. Tauhidlah yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, saudara-saudara, secara historisnya yang tadi sudah diceritakan filosofis berubah dari monoteisme menjadi terbalik. Yang dari animisme, politeisme menjadi monoteisme. Kemudian secara sejarah kita melihat ada yang disebut perjuangan untuk tegaknya Pancasila. Memang tanggal 1 Juli 1945 Soekarno yang mengutamakan pertama sekali untuk mengusulkan gagasan untuk Indonesia, dasar-dasar nilai apa yang berlaku. Tetapi perlu diingat, tanggal 1 Juni 1945 bukanlah Pancasila yang sekarang. Karena Pancasila 1 Juni 1945 urutan ketuhanan ditaruh nomor 5. Maka dengan demikian bukan berkaitan dengan Pancasila yang sekarang. Dan itu pun ditolak karena tanggal 22 Juni 1945 usulan Soekarno tidak diterima. Yang diterima di dalam BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan semuanya biar kita sama pemahamannya. Piagam Jakarta apa? Ketuhanan. Pokoknya biar kita semua mencintai Allah ini. Inilah ilmu tauhid masuk dalam tata negara. Ketuhanan. Dan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang berlaku. Yang keduanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiganya persatuan Indonesia. Yang keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayang, ketika menjelang kemerdekaan 17 Agustus tidak dibacakan. Justru 18 Agustus yang dibacakannya atau yang dibacakannya bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kenapa? Karena waktu itu ada tekanan katanya. Ya, saya belum pelajari secara historis siapa orang yang menentang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Sejarah hanya menceritakan katanya dari orang Jepang, Kaigun. Kemudian menekan lewat Bung Hatta supaya berubahlah 7 kata dicoret tadi yang Piagam Jakarta. Nah, waktu itu karena 17 Agustus sudah dinyatakan merdeka, tokoh Islam yang utama waktu itu Bapak Wahid Hasim, ayah Anda dari Gus Dur, ketua PBNU saat itu, sudah tidak ada karena sudah pulang ke Jombang atau Surabaya. Kemudian yang kedua, Karl Muzaffar juga tidak ada, tidak diundang. Haji Agus Salim tidak diundang. Maka yang hadir takdirnya oleh Allah pada waktu 18 Agustus 45, sidangnya cuma 2 jam, itu namanya Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini adalah ketua umum Muhammadiyah pada waktu itu. Dialah yang memprotes kalau dicoret 7 kata, maka usulannya diganti dengan Yang Maha Esa. Berlakulah ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama. Itu hasil negosiasi, hasil dari sidang di BPUPKI dalam konteks 18 Agustus 45. Maka hari ini sekarang kita mau tanya secara objektif, ini objektif, sistematis, toleran, jujur, benar dan adil, asjubdil secara keilmuannya, maka Pancasila yang sekarang apakah 1 Juni atau 18 Agustus? Yang cicing wae teh boloho ya. Pancasila yang berlaku sekarang adalah 18 Agustus atau 1 Juni? Jadi 18 Agustus itulah Pancasila yang berlaku sampai hari ini. Nah, poin pentingnya sekarang secara sosiologis. Tadi historisnya begitu, sosiologisnya masyarakat mayoritas Indonesia dulu masih bisa klaim 90-an% masyarakat Indonesia adalah Islam. Sekarang sudah berubah karena banyak tekanan-tekanan, ada gerakan-gerakan dari agama lain yang membuat kita jadi murtad. Kurang lebih sekarang antara 80 sampai 82% umat Islam. Jadi secara sosiologis, menurut ilmu hukum, sosiologi hukum, hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Begitulah pendapat Roskupon. Maka karena hukum itu tumbuh bersama masyarakat, oleh karenanya masyarakat mayoritas Islam, maka yang pantas berlaku adalah hukum Islam. Nah, ini sosiologisnya. Sekarang yuridisnya, ya, karena kita waktu singkat. Yuridisnya, pendekatan hukumnya, hukum Islam tadi, Allah disebut di dalam Mukaddimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menurut ilmu hukum secara yuridis adalah merupakan filosofis dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah dijelaskan oleh Ki Bagus tadi tentang ketuhanan Yang Maha Esa, dan Ki Bagus merumuskan pada waktu itu yang dimaksud ketuhanan Maha Esa adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Coba semuanya. Terus.
Itulah ketuhanan Maha Esa yang ada dalam Pancasila itu. Surat Al-Ikhlas. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada agama lain yang bertauhid, cuma Islam. Yang lain tidak monoteisme. Betul? Betul. Nah, kemudian dirumuskanlah menjadi sila pertama dari Pancasila. Dan lebih jelas lagi secara yuridis, Allah itu yang ketuhanan Maha Esa itu dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Ada di mana? Ada di pasal 29 ayat 1. Amat sangat jelas. Di situ dikatakan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah. Allah punya hukum apa? Hukum Islam. Jadi hukum Islam seyogyanya, seharusnya, selayaknya berlaku di Indonesia. Harusnya. Siapa yang memberlakukan? Menurut pasal 5 UUD 45 ayat 1, yang memberlakukan adalah Presiden dan DPR. Karena Presiden dan DPR diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat hukum dan menegakkan hukum. Maka Presiden dan DPR lah bertanggung jawab untuk berlakunya hukum Islam. Tapi pertanyaan seriusnya secara yuridis, Presiden kita sudah 7 kali ganti presiden. Ribuan semua anggota DPR sudah berganti, betul? Pertanyaan saya, apakah hukum Islam berlaku sekarang? Apakah berlaku? Berarti problemnya ada di Presiden dan DPR. Harusnya secara konstitusi Indonesia ini negara tauhid. Indonesia negara tauhid. Saya ulangi lagi, bersama-sama Indonesia. Indonesia negara tauhid. Tidak bisa dibantah secara filosofis, secara historis, secara sosiologis, secara yuridis. Tidak bisa dibantah. Mana tokoh-tokoh yang mampu jago bicara tentang tata negara? Ya, saya punya kapasitas untuk itu. Oleh karena itulah saudara-saudara, dalam kesempatan ini jangan kita terperdaya. Nah, anehnya sekarang yang harus kita jelas-jelas melihat, ada RUU. Kita semua tahu siapa yang usulkan RUU. Oh, padahal melempem. Siapa yang usulkan RUU? Semua tahu ya. Ini pengetahuan umum, betul? Jadi tidak ada melecehkan atau apa menghina siapapun, betul? Maka dari itu, yang diusulkannya, kenapa Pancasila yang 1 Juni? Yang menempatkan Tuhan nomor 5 dan Tuhan yang berkebudayaan. Emangnya Tuhan ngurusin lenong? Kemudian diperas jadi gotong royong. Masa Tuhan suruh kerja bakti gotong royong? Betul? Oleh karena itu saudara-saudara, inilah penyimpangan sejarah, jelas argumentasinya. Dan inilah cara-cara jahat untuk melenyapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, untuk melenyapkan peluang umat Islam memberlakukan hukum Islam. Padahal kita sudah 75 tahun. Kalau 22 Juni 45, sekarang sudah lewat 22 Juni, sudah Juli. Dan sekarang 5 Juli kita peringati kembalinya Undang-Undang Dasar 45 melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Nah, jadi saudara-saudara, sudah 60 tahun berlalu bahwa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong begitu siapa? Presiden Soekarno. Karena dekret itu kewenangan Presiden. Soekarno sendiri, logika ini, logika sejarah. Logika sejarah, Soekarno sendiri sebagai pengusul Pancasila dalam pengertian tanggal 1 Juni itu sudah legowo, sudah mengakui, sudah tanda tangan pada tanggal 22 Juni 1945 tentang Piagam Jakarta. Maka tanggal 5 Juli 1959 Soekarno sendiri yang mengeluarkan dekret
kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai semangat piagam. Artinya apa tadi piagam Jakarta? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islamnya. Maka oleh karena itu, mengapa kok pengikut-pengikutnya, keturunan-keturunannya kok tidak legowo seperti Soekarno? Kenapa pengikut-pengikutnya, anaknya juga kok tidak ngikutin Soekarno? Oleh karena itu saudara-saudara, ini perlawanan kita adalah perlawanan konstitusional. Nah setelah tahu begini, kita rek naon, coba cek senang, rek naon kita ya. Nggak dibatalkan tuh, tetap jalan. Jokowi cuma menunda aja katanya. Kalau ini ditunda, ini namanya bom waktu. Maka gagasan saya, kalau diterima melalui katakanlah rapat akbar ini, yang pertama saudara-saudara, secara gerakan, ini adalah api Jabar yang mengkondisikan. Pemimpin kita namanya Asep Saribudi. Secara gerakan, mesti taat komando, jangan lepas dari komando Asep. Setuju? Ini penting, karena kita nggak boleh tercerai-berai. Yang kedua, secara keilmuan, ini telah terjadi pelanggaran tindak pidana, baik delik material maupun delik formil sudah terpenuhi. Karena apa? Karena mereka telah mengubah Pancasila, sudah jadi RUU, sudah terjadi yang namanya tindak pidana makar terhadap ideologi negara. Didasarkannya di mana? Pasal 107 ABCD dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 yang menyatakan mereka yang melakukan mengubah Pancasila itu maka dipidana 20 tahun. Ada yang 15 tahun. Jadi dipidana berapa tahun? Dipidana berapa tahun? Siapa yang dipidana? Yang mengusulkan. Siapa yang mengusulkan? Kita lihat di balik, kita lihat di DPR yang ikut sidang mengusulkan dan terus mempertahankan tuh fraksi mana? Nah, saudara-saudara, inilah yang kita harus laporkan kepada polisi. Mestinya sih tidak ada perlu laporan, karena ini bukan delik aduan. Ini delik biasa, bukan aduan. Jadi polisi, karena ini berkait dengan KUHP, ini berkait dengan kitab undang-undang hukum acara pidana juga, polisi yang bertindak. Penegak hukum di Indonesia itu ada 4. 1 polisi, 2 jaksa, 3 hakim, 4 saya advokat. Saya bicara di sini atas nama advokat. Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Sebagai advokat, setara saya dengan polisi, setara saya dengan hakim, setara saya dengan jaksa. Jadi jangan mengkriminalisasi advokat. Karena saya pernah di penjara, itu mengkriminalisasi advokat. Betul? Oleh karena itu saudara, gagasan saya adalah kita baik-baik, karena ini di Jawa Barat, bisa datang ke Polda Jawa Barat. Bagaimana kok polisi cicing wae, kok tidak bertindak? Yang di pusat, saya minta koordinasinya Kasih, datangin Kapolri, kunaon Kapolri cicing wae. Ini kan tindak pidana, jelas-jelas. Bandingannya saya, mau saya jauh-jauh. Ya, baru ngomong people power saja sudah ditewak sudah, di penjara lagi. Ini jelas-jelas mengubah Pancasila. Kenapa cicing wae? Kemudian yang selanjutnya saudara, jika polisi juga tidak bertindak, kita tetap mesti tertib. Tunggu komando Imam Besar Habib Rizik Sihab. Setuju? Nah, nanti koordinasinya dengan Asep sebagai imam kecil yang ada di Jawa Barat. Saya kira gagasan saya jelas, tegas, dan jangan cuma demo-demo di mana-mana serta demo, tapi tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya gimana. Maka saran saya,
datangilah Polda, datangilah Mabes Polri. Ini hak konstitusional karena ini hak rakyat.